Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan membacakan satu buku terkait dengan hadis yang disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yaitu hadis Arba'in, dan disyarahkan oleh Dr. Mustafa Dieb Al-Bugo Muhyiddin Mitsu. Nama bukunya Al-Wafi. Marilah kita mulai dengan hadis yang pertama guys, tentang niat. Segala perbuatan ditentukan niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bahdijah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaiburi dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab hadis paling sahih. Referensi hadis: Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Musnad Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraqutni, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Urgensi hadis. Hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari pendapat para ulama. Abu Daud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam, karena agama bertumbuh pada dua hal, sisi lahiriah atau amal perbuatan, dan sisi batiniah atau niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu, karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal, hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Mengingat urgensinya, maka banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama dalam tiga bukunya, Riyadus Shalihin, Al-Azkar, dan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini dimaksudkan agar pembaca menyadari pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik ketika menuntut ilmu atau melakukan perbuatan baik yang lain. Urgensi hadis ini juga dipertegas oleh riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan hadis ini. Begitu juga Umar radhiyallahu an. Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya dari hadis ini. Latar belakang hadis. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Al-Mu'jam Al-Kabir
dengan sanad yang bisa dipercaya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut berhijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Qais." Sa'id Ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab Sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Siapa yang hijrah untuk mendapat kepentingan duniawi, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais, hingga ia dijuluki Muhajir Ummu Qais." Kandungan hadis. Yang pertama, syarat niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat merupakan rukun. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudhu dan mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapat pahala, sedangkan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat syah sebuah ibadah. Oleh karena itu, ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. 2. Waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah di awal ibadah, seperti takbiratul ihram untuk sholat dan ihram untuk haji. Sedangkan puasa maka diperbolehkan sebelumnya karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat cukup sulit. Niat bertempat di hati, jadi tidak disyaratkan untuk diucapkan. Namun demikian, boleh saja diucapkan untuk membantu konsentrasi hati. Juga disyaratkan menentukan secara tepat ibadah yang hendak dilakukan. Jadi tidak cukup hanya dengan niat untuk melakukan sholat secara umum, namun harus ditentukan sholat zuhur atau asar atau yang lain. 3. Keharusan hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim jika ia tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan. Hukum ini berlaku secara umum dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, maka maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah setelah peristiwa Fatu Makkah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kata hijrah juga dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah. Orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang Allah disebut muhajir. Begitu juga dengan seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Begitu juga dengan wanita yang tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Seorang muslim kadang-kadang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ia juga diperbolehkan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya sebagai pelajaran bagi si istri. 4. Orang yang berniat melakukan kebaikan namun karena satu atau lain hal, misalnya sakit parah ataupun meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Al-Baidawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia. Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. 5. Hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah agar mendapat pahala di akhirat
serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia. 6. Semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari ridha Allah, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Demikian guys, semoga hadis yang pertama ini bisa kita renungi ya, dan bisa kita simak, serta semoga Allah ya bisa menguatkan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan dan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari orang biasa.